Sebenarnya kalau kita ngelihat emang dari segi occupancy gedung Mhm. sekarang rata-rata untuk CBD non CBD itu sekitar 70%. Jadi secara vacancy itu sekitar 30% sih Bu. Oke, kalau misalkan kita perhatikan begitu ya, interview rekan saya sebelumnya, ini kan kalau kita lihat ada performa wilayah yang masih kuat, ini masih bertahan. Artinya ada wilayah grade A, grade B, dan juga grade yang lain-lain. Dan kalau kita dengarkan bersama-sama tadi grade A masih bertahan, tapi kalau secara keseluruhan tuh seperti apa? Jadi kalau kita Dengan ngelihat persentase yang tadi secara Anda katakan ya? Ya, jadi kalau kita ngelihat total dari secara total net demand untuk office sekarang ini emang masih di negatif. Tapi Mhm. yang seperti disampaikan tadi untuk grade A ini kita sudah melihat bahwa net demand take up itu sudah cukup baik karena dibandingkan di tahun 2021, 2022 dan 2023 kita melihat peningkatan di grade A tersebut. Jadi di tahun 2021 kita ngelihat net demand itu sekitar 7.000 meter persegi, di tahun 2022 itu sekitar 28.000, dan untuk first half this year we have actually seen bahwa net demand is already 20,000 square meters. Oke, artinya bisa Anda katakan ini, tingkat okupansi gedung perkantoran di Jakarta ini masih cukup stabil. Tapi kalau misalnya kita lihat ruang perkantoran di kawasan CBD yang seluas 192 hektar tersebut sedang kosong melompong nih pada semester 1 2023. Apakah Anda mendapatkan informasi soal hal ini? Apa bisa dikatakan juga artinya sebenarnya CBD mulai kurang dilirik begitu Bu Angela? Oke, sebenarnya it's very interesting ya Mhm. kalau kita ngelihat secara demand basically dan occupancy ya 70% of the building is still occupied. That means kalau Mmm. kita ngelihat dari total 7 juta square meter, basically vacancy-nya itu sekitar 30%. That means di sekitar 2,1 juta square meter yang available in the market. Kalau kita ngelihat sebenarnya occupancy is related to supply in the current marketplace. Nah, kalau misalnya bukannya berarti demand-nya itu tidak ada, yang kita ngelihat sebenarnya demand-nya itu masih ada dan aktivitas masih picking up. Cuma supply yang masuk itu cukup lumayan banyak. Tapi the positive side of it adalah by 2025 supply itu akan menurun. Jadi kalau boleh bilang dengan demikian occupancy kita bisa lebih positif ke depannya. Baik, tapi kalau misalnya kita melihat begitu ya, ini ada work from home, terus ada polusi dan kemacetan. Tadi seperti wawancara rekan saya sebelumnya, itu membuat minat untuk orang membeli kawasan perkantoran itu menurun. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut, Bu Angela? Sebenarnya kalau kita ngelihat basically work from home policy ini bukan sesuatu yang baru ya, Mhm. because during the pandemic condition and situation, it has already gone udah almost 3 years ya, Ya. that actually company has adopted working from home. Dan hybrid working itu adalah emang the way moving forward karena a lot of companies have actually adopted actually apa uh, apa policy yang fleksibel. Jadi working from home itu indirectly akan ada impact-nya, tapi more to the size and space yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan tersebut. Bukan berarti bahwa working from home itu demand for office space itu menjadi not required atau basically tidak dibutuhkan. Jadi kalau kita ngelihat emang impact untuk office space ke depannya not only determined by the work from home policy, tapi juga a lot of companies are actually looking at cost saving opportunities dan juga mereka lagi evaluate how much space do they need gitu dengan workplace strategy yang baru. Dan kalau kita ngelihat dulu kan one person one desk, moving forward kita juga ngelihat bahwa sekarang kita udah open desk gitu ke Mhm. depannya. Jadi basically we can actually save dari segi sharing desk ratio daripada one to one ini, dan itu akan create smaller demand for office space, tapi office space is here dan maksudnya orang masih juga membutuhkan perkantoran. Masih membutuhkan perkantoran dan tadi Anda juga bilang okupansi gedung perkantoran masih cukup stabil, tercatat memang yang CBD 73,7%, 70-an persen, di luar CBD juga 70-an persen. Tapi kalau menurut Anda begitu ya, menurut pandangan Anda, apakah ini sudah masuk dalam tren pemulihan untuk industri ini, Bu Angela? Kalau kita ngelihat sebenarnya market itu kalau misalnya pemulihan itu rata-rata kalau occupancy di atas 90%. Jadi kalau kita bilang sekarang ini is still a tenants market, jadi basically
Dan this is an opportunity sebenarnya untuk tenant-tenant untuk mengambil space di current market condition karena mereka bisa upgrade dan mereka bisa pindah ke gedung-gedung yang berkualiti lebih tinggi dengan kondisi yang sekarang ini bahwa banyak supply yang available dan this becomes an opportunity untuk pihaknya mereka. Oke, baik. Ini menarik sekali Bu Angela, tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, ini ada eee, transisi ke IKN begitu ya, ini kalau kita lihat, ini sebenarnya seperti apa sih Anda melihat atau menilai prospek gedung dan bangunan dengan adanya rencana pemindahan IKN ini? Ya, kalau kita lihat sih in the currently ya belum akan ada efeknya ya. Sekarang ini kalau kita ngelihat pusat bisnis masih tetap di Jakarta sih, Mmm. gitu. Masih tetap di Jakarta? Iya, sementara ini emang pusat bisnis masih tetap di Jakarta. Jadi memang meski Ya ada kita transisi begitu ya, gedung perkantoran itu tidak ada potensi untuk sepi peminat begitu ya bagi penyewa? Ya, kalau kita ngelihat sebenarnya secara aktivitas, in the current market condition ini, cukup baik ya, Bu, ya. Jadi Mhm. kalau kita ngelihat dari, third quarter, of last year sampai sekarang, demand activities itu masih keep on continuing dan people masih cari kantor untuk mereka, either mereka mau ekspansi atau mereka mau relokasi to a better quality building. Baik, Bu Angela, tadi kan kalau kita melihat apa yang Anda katakan begitu ya, ini kalau misalkan bisa dikatakan normal ini bisa mencapai 90-an% begitu ya untuk, keterisian. Ini sebenarnya apa sih yang menjadi katalis positif begitu ya untuk sektor, perkantoran dapat kembali ke siklus yang normal? Ya, kalau kita ngelihat, previously, itu tergantung, kira-kira demand yang akan masuk, in the current condition. Kalau kita ngelihat di 2017, 2018 kan katalisnya itu adalah teknologi company. Mhm. Ya probably in the future, kita bisa, hopefully dengan adanya new, opportunities kan kita ngelihat nih arahnya sekarang juga kemarin there was, mining was doing pretty well. Jadi ya, dengan itu ya mulai ada ekspansi, tapi ekspansi itu, belum bisa sebesar yang kayak zamannya dulu waktu the teknologi, boom yang di 2017, 2018. Tapi yang kita ngelihat juga banyak industri yang maksudnya ini, banyak tenant yang juga lagi ekspansi gitu. Not so big, tapi basically at least, in a positive way bahwa demand itu masih ada. Oke, ini banyak yang, sedang ekspansif begitu ya untuk ke arah ke sana. Bagaimana proyeksi Anda pertumbuhan pasokan gedung di kita katakan 2024 ya, 2045 di season-season politik? Ya, so far sih kalau kita melihat dari segi supply emang yang akan masuk itu juga udah tidak terlalu banyak ya, Bu, ya. Jadi, probably there's only one grade A tower yang akan di-complete di 2025. Basically kalau kita ngelihat di tahun ini pun, belum ada completion of any new buildings, kemungkinan besar Hmm. ada completion Sudirman, Tamrin area yang itu akan masuk plus minus sekitar, 40.000 square meter lagi di akhir tahun ini. Sorry, tadi kita di first quarter kita ada, gedung yang masuk sekitar 90 ribuan square meter, Mhm. nanti di fourth quarter ini akan masuk sekitar 40 ribuan square meter, tapi selepas dari itu, basically, the next cycle adalah di 2025 untuk completion of the new building.